Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang materi proses lahirnya Daulah Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani. Kerajaan Utsmani adalah salah satu kerajaan dari 3 kerajaan besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. 2 kerajaan lainnya adalah Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Turki Utsmani yang paling lama berdiri selama 6 abad lebih. Daulah Utsmani didirikan oleh Utsman putra Orgul yang memerintah pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Keluarga Utsman di daerah Asia Tenggara lari dan bergabung dengan kerajaan Turki Saljuk karena tekanan bangsa Mongol. Ketika kerajaan Turki Saljuk kalah dari bangsa Mongol, keluarga Utsman mendeklarasikan berdirinya Daulah Utsmani. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Daulah Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402 Masehi. Periode 2 pada tahun 1403 sampai 1566, masa transisi anak-anak Bayazid berebut kekuasaan, sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Periode 3 pada tahun 1566 sampai 1703 hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayahnya yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat pada tahun 1703 sampai 1839, masa kemunduran. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1924 menjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada tahun 1924, berdirilah Republik Islam Turki. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, wilayah kerajaan sangat luas. Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia. Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika. Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania di Eropa. Pasukan elit Janissary atau Iskisariya dari anak-anak Kristen yang dididik secara khusus. Orang Turki mudah berasimilasi dengan unsur kebudayaan luar. Dalam bidang keagamaan, di samping adanya mufti yang berpengaruh, tarekat Baktashi dan Maulawi juga berkembang. Sementara tarekat Baktashi dianut oleh kebanyakan orang awam. Abad ke-14 wilayah Daulah Utsmani juga mencakup Asia dan Eropa. Abad ke-16 meluas ke Arab dan Afrika Utara. Kemajuan adaptasi masyarakat juga faktor kemajuan Daulah Utsmani. Tidak banyak mengembangkan ilmu pengetahuan, sementara bangunan fisik sangat digalakkan. Masa kejayaan Daulah Utsmani ada pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Selain pasukan Janissary, mereka juga armada laut yang sangat kuat. Dikuasai Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Persia di Lautan Hindia. Tarekat Mualawiyah, Maulana Jalaluddin Rumi pada tahun 1273 Masehi berkembang pada masa Daulah Utsmani, dianut oleh kalangan elit politik.
Demikian materi tentang Daulah Utsmani. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.